Jadi Bang, izin bicara dengan siapa sih? Saya dikenal dengan nama Bung Anas. Bung Anas Bang ya? Siap. Jadi Bung Anas ini mantan Korwil KSBSI Batam ya? Ya, 2011, 2019. 2011, 2019, oh panjang juga ya? Ya, dua periode Pak Mudofir. Zaman Pak Mudofir ya? Ya. Zaman Mudofir, Zaman siap. Pak Mudofir. Tapi sekarang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPC Bang ya? DPC Federasi. Saya DPC Federasi sebagai Ketua Penasehat. Oh, Ketua Penasehat. Tapi diangkat oleh DPP menjadi Ketua Korda FKW SBSI di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ya. Oke. Perkembangan saat ini gimana Bang FKWI Bang di Batam dan Kepulauan Riau? Bang? Iya, perkembangan FKWI di Batam dan di sekitar Kepulauan Riau, di Kepulauan, sampai sekarang FKWI Batam memang sih sejak COVID ya. Sejak COVID. Ya, sejak COVID memang mengalami penurunan jumlah anggota. Itu pengaruh karena adanya sebagian anggota yang terkena dampak COVID di PHK. Karena produktivitas perusahaan menurun. Nah, sehingga jumlah jam kerjanya mereka berkurang. Kira-kira begitu. Kemudian FKW di Anambas juga sampai sekarang masih lumayan. Ya, masih karena FKW di Anambas itu mayoritas anggotanya ada di kawasan Medco. Medco ya. Ya, dulu namanya Ponokopilih. Iya. Sekarang diganti Medco. Dan anggota kita banyak di dalam kawasan itu, bagian daripada subkon-subkonnya Medco. Dan Medco-nya sendiri sebenarnya ada juga anggota kita. Ya. Nah, kemudian di Bintan. Sekarang saya lagi berusaha supaya FKW yang ada di Tanjung Pinang dengan di Kabupaten Karimun itu segera terbentuk. Tetapi yang saya prioritaskan di sana pembentukan anggota dulu di tingkat perusahaan. PK ya? Iya, jadi tidak langsung saya rekom ke pengurusan cabang. Biar supaya ada anggotanya. Buat dulu nih ya? Ya, jadi saya akar rumputnya dulu. Kalau sudah terbentuk pengurus di tingkat komisariat, baru saya mengajak yang berkeinginan menjadi pengurus di tingkat kabupaten itu dari tingkat perusahaan komisariat. Ya, tingkat komisariat supaya menjadi pengurus cabang. Jadi supaya agak lebih cepat ya. Saya lihat memang harusnya hierarkinya lebih bagus dari bawah ketimbang dari atas. Ya. Dan saya sebagai Korda di FKW Kepri berusaha setiap permasalahan yang ada di tingkat Kabupaten Kepri itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berperan membantu mengadvokasi, membantu dalam hal diskusi bagaimana hubungan dengan anggota di tingkat komisariat dengan perusahaannya itu bisa sepaham. Ya. Karena kan memang pengusaha catatannya masih gerakan buruh itu membuat dia terganggu, seolah-olah merasa diintervensi kebijakan perusahaan. Kebetulan FKW kita sebelumnya lahir Omnibus Law, sudah ada beberapa kesepakatan yang dibuat kaitan dengan upah, kenaikan upah, kaitan dengan pembelian dan penggunaan alat keselamatan kerja. Nah, ada beberapa yang sangat normatif yang sudah dibuat kesepakatan oleh anggota dengan perusahaannya, sehingga lahir Omnibus Law ini. Sebenarnya kan, nah ini menjadi persoalan karena hubungan kerja itu seolah perusahaan diberi banyak kewenangan untuk melakukan PHK kapan aja. Jadi sekarang tuh pengusaha lebih apa namanya? Iya, dia dikit-dikit mau keluar. Ini ada nih omnibus, saya bayar omnibus.
Nah, seolah-olah mau keluar ya udah terserah, dibayar murah loh, nggak kayak dulu. Iya. Undang-Undang 13 lebih tinggi dan lebih besar. Nah, jadi ada kekecewaan juga di tingkat komisariat dan anggota kaitan dengan perjuangan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini. Omnibus Law volumenya lebih menurun. Nah itu ya. Ya, termasuk persoalan pembahasan upah ya. Ya seolah-olah taringnya atau giginya sebagai perwakilan buruh di Dewan Pengupahan sudah nggak ada sama sekali. Iya. Karena metodenya yang dibuat nggak ada, dinamika itu sudah hilang. Ya, sudah ini dilematika ini menjadi persoalan juga bagi buruh di Batam dan Kepulauan Riau sendiri. Ya, dengan tentu. adanya Omnibus Law. Ya, kita sekarang seolah merekrut anggota sekarang lebih kesulitan karena pandangan kawan-kawan buruh pekerja di tingkat perusahaan seolah perjuangan KSBSI dan di tingkat cabang provinsi dan pusat seolah kita menurun perjuangannya untuk bagaimana kesejahteraan buruh itu dan regulasinya semakin lebih baik, semakin lebih baik daripada Undang-Undang 13/2003. Nah, ini kan lebih menurun ya. Ya, volumenya sangat menurun. Iya. Jadi kita sebenarnya kita kalau bersemangat lebih bersemangat karena ada sebuah tantangan. Hanya anggota lebih mengandangnya lagi. Kita sekarang menjadi anggota mau dibela apa lagi? Iya. Jadi ada sudut pandang yang bagaimana kawan-kawan yang sudah masih militan, masih bersemangat ber-KSBSI. Nah ini tetap kita berupaya supaya buruh itu masih bagian atau membutuhkan seorang aktivis buruh, pengurus serikat buruh atau kehadiran serikat buruh yang terus bisa membela, membantu peningkatan SDM, peningkatan kehidupan yang layak dan sejahtera. Itu sih apanya. Memang sih kita sangat menurun ya, dari jumlah dalam beberapa tahun belakangan ini. Ya, dalam sejak Omnibus Law anggota KSBSI di Kepulauan Riau tidak seperti sebelumnya. Ya, catatan saya mungkin sejak 2011, 15, 19 itu masih anggota kita masih lumayan ya, kuat ya, masih lumayan kuat. Nah, kemudian kehadiran COVID dan adanya Omnibus Law, anggota lebih menurun lagi. Ya. Kalau perjanjian kerja bersama ini gimana? Sosial dialog yang dibangun buruh dengan pengusaha ini ada? Ya, sosial dialog yang kita bangun terus kita lakukan suatu komunikasi yang baik, pertemanan dengan asosiasinya pengusaha, dengan pengusahanya dan HRD-nya. Ya, terus kita lakukan suatu komunikasi pendekatan yang baik. Bahkan beberapa HRD di perusahaan, kemudian kawasan-kawasan, kita lumayan berteman lah, berteman. Ya. Tapi artinya ya berteman itu maksudnya proaktif berkomunikasi ketika ada anggota kita yang di dalam perusahaan itu atau di kawasan. Kemudian anggota kita juga berusaha untuk proaktif. Ya, gerakannya dialog sosial itu ya hasilnya cukup baik karena bisa menghasilkan suatu kesepahaman, kesepakatan yang paling penting di tingkat anggota. Jadi hubungan kerjanya bagus. Ya, kalau saya lihat sih sekarang juga dari sisi pola pikir pengusaha sudah juga maju. Tidak seperti dulu lagi bahwa kehadiran buruh pekerja itu atau serikat buruh di tingkat perusahaan bisa mengganggu aktivitas mereka, aktivitas produksi. Sekarang mereka juga sudah lebih begitu mendengar, dia mengajak silaturahim, berdiskusi
bagaimana mengutamakan setiap masalah dia bisa berkomunikasi dengan baik. Sebenarnya itu yang penting. Iya. Nah, memang kalau untuk kita kejar peningkatan kesejahteraannya harus begitu. Betul. Iya. Harus dialog dan menghasilkan. Jadi memang kalau dulu gerakan buruh mogok kerja itu tinggi. Ya mungkin berjalan waktu SDM juga memang. Yes. Kita memang bangga juga di KSBC karena banyak program pelatihan dialog sosial ya, dialog sosial, seminar PKB, dan seminar upah, tentang seminar K3, keselamatan dan kesehatan kerja, baik di tingkat federasi maupun KSBC yang saya tahu, nah, itu terus ada dilakukan. Masih continue ya? Ya, masih continue untuk kawan-kawan di daerah di tingkat bawah. Ya kira-kira begitulah. Tapi kalau dari pandangan abang ya, dari 2020 ya, pasca lahirnya Omnibus Law, ada beberapa PKB bang yang berhasil diwujudkan. Adanya perjanjian kerja bersama antara buruh dengan pengusaha di tingkat-tingkat PK ini, kira-kira gimana? Ada beberapa yang saya tahu mereka sudah punya PKB sebelum lahir Omnibus Law. Setelah Omnibus Law juga sudah hadir, mereka juga tetap ada memang melakukan review, tetapi bukan mengurangi daripada tingkat kesejahteraan mereka. Jadi misalnya persoalan upah, setiap tahun itu kan ada juga upah, struktur skala upah. Nah, itu tetap mereka bahas. Ya, sekalipun ada Omnibus Law, itu tetap dibahas. Kemudian setiap ada permasalahan tentang pelanggaran, apakah itu yang dilakukan pekerja buruh, pelanggaran yang mungkin di dalam Undang-Undang Omnibus Law itu, di dalam PP 35 2021, itu kan ada istilahnya pelanggaran yang dianggap berat. Itu mereka masih bisa melakukan komunikasi, artinya haknya buruh tetap diberikan. Artinya dari kalangan pengusaha juga dia tetap open ya, untuk komunikasi. Iya, open komunikasi. Memang sih sebagian ada yang tidak terbentuk serikat buruh atau yang kecil, lebih besar daripada yang tidak beranggota. Ada sih pengusahanya ya begitulah, senyum-senyum aja. Iya, senyum-senyum aja. Dia malah kadang-kadang nyindir-nyindir. Ayo siapa yang sudah berstatus karyawan pekerja tetap mau berhenti nggak? Ini ada nih Omnibus Law kompensasinya. Nah itu kan kecil ya. Kalau dulu 2 kali ketentuan masa kerja. Kalau Omnibus Law itu 1 kali ketentuan atau 0,5. Jadi udah 1 kali dibelah 2. Dibelah 2 lagi. Nah, kecil kan? Makin ini ya. Iya. Terutama yang pensiun itu juga masalah juga ya. Iya. Ya itu ada beberapa memang kekecewaan. Dan itu yang kita harapkan supaya rekan-rekan DPP mungkin bagaimana bisa berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan dan keputusan di tingkat pusat ya, supaya itu bisa lebih baik. Paling tidak mirip-mirip Undang-Undang 13 2003 kan masih lebih bagus. Nah, sekarang kan lebih volumenya menurun. Ya memang ada penjelasan dan argumentasi dari presiden ya kaitan dengan Undang-Undang Omnibus Law itu. Tapi di sisi lain buruh merasa kita kok berkurang mulu ya. Seolah-olah kok disunat mulu. Ada aja ya cara-cara mereka untuk melakukan penyunatan itu. Iya, jadi itulah yang kita harapkan pusat bisa berkomunikasi dengan beberapa gerakan buruh, pengurus serikat buruh kan banyak nih. Kita banyak tapi lebih menurun. Kalau dulu eranya
pimpinan pertambahan ya, masih kan Pak Rekson masih lumayan bagus. Beberapa keputusan masih peningkatan kesejahteraan buruh lebih baik. Itu ya. Ya, kebebasan berkumpul masih lumayan bagus. Sekarang sih sebenarnya kebebasan membentuk dan berkumpul itu sudah lebih bagus sebenarnya. Cuman tingkat keanggotaan sekarang yang kesannya ogah-ogahan anggota. Jadi tahun pandangan abang nih 2023, 2024 ya, ke depan nanti bagaimana Bang? Artinya tetap optimis dengan pertumbuhan adanya PKPK baru kah? Kalau Ya, saya sekarang ini sejak bergabung lagi di FKUI, Korda ya? diajak sebagai Korda FKUI, dan sebenarnya kan Korda ini kebijakan daripada Ketua Umum ya, FKUI. Sebenarnya kalau dalam artinya ADRT mereka tidak ada. Dan saya memang dari dulu adalah kadernya FKUI. Nah, dari awal, dari zaman Bang Haris Manano Ketua Umum, Pak Mudofir, kemudian Ibu Rasmina, dilanjutkan dengan Pak Marinot Nainggolan. Nah, saya kemarin sempat kolindom. Iya, sempat kolindom. Tapi bukan berarti FKUI tetap ada anggotanya. Ya, tetap ada. Jadi kalau semangatnya sekarang saya lagi berusaha supaya anggota FKUI atau KSPC bisa lebih bertambah pencatatan komisariat ya. Di PKPK. Iya, di PKPK. Ya, tetap kalau bersemangat tetap harus bersemangat. Ya, berusaha tetap bersemangat dan tetap berada di dalam lingkungan KSPC, di tubuh KSPC.